Bab 26. Diunggah oleh baca suara. Jadi, siapa itu? Ayahku menyesap kopinya, meletakkannya di atas meja kayu bundar yang kami semua duduki. Saat ini kami baru saja selesai makan sarapan bersama pihak Twin Horns. Yang grup telah memilih penginapan yang agak sederhana penuh dengan obrolan yang hidup. Ketika mereka bercakap-cakap sambil makan sarapan, sementara ibuku saat ini sibuk menyeka sisa-sisa potongan makanan yang berhasil lolos dari mulut kakakku darinya. Sylvie melompat ke atas meja, dengan kepala terangkat tinggi. Bahkan tanpa transmisi mentalnya, semua orang dapat mengetahui bahwa, saya cukup untuk melindungi papa, semua orang dapat mengatakan bahwa itulah yang ia pikirkan. Sylvie, kemarilah gelombang. Adikku mengibaskan sepotong daging di depan Sylvie, menggoda ikatan naga legendarisku, yang langsung mulai meneteskan air liur seperti anak anjing yang kelaparan, tepat sebelum dia melompat ke pelukan kakakku. Ketika aku melihat ini, aku hanya bisa terkekeh memikirkan Sylvie yang mengibas-ngibaskan ekornya pada seorang bandit yang cukup pintar untuk sekadar memancingnya pergi dengan sepotong daging. Tampaknya mantan anggota partai ayahku baru saja menyelesaikan penjelajahan bawah tanah dengan beberapa pihak lain, jadi mereka punya waktu luang sebelum misi atau pencarian mereka berikutnya. Jadi, itu bukan masalah jika mereka punya waktu, tetapi apakah ada di antara mereka yang mau? Adam, yang berbicara pertama kali sambil memoles ujung tombaknya, adalah orang pertama yang berbicara. Mengasuh bayi tidak benar-benar cocok dengan gayaku, jadi aku akan meneruskan ini. Lagi pula, aku merasa, dengan kepribadianku, suatu hari nanti Arthur mungkin akan membunuhku dalam tidurku. Meskipun ada lelucon, ayahku menjawab dengan serius. Anggukan, dia tahu temperamen macam apa yang dimiliki Adam, dan pada gilirannya tahu bahwa mereka tidak mungkin cocok satu sama lain. Aku berharap Durden atau Helen akan menemani Arthur. Jujur, meskipun aku tidak bisa menawarkan banyak, tetapi Alice dan aku lebih dari bersedia untuk memberikan kompensasi kepada kalian dengan cara apapun yang kami bisa jika kamu melakukan ini. Jangan bicara seperti itu, Ray, kita semua keluarga di sini. Aku, untuk satu, akan sangat senang menemaninya dan melihatnya tumbuh. Bagaimanapun, jawab raksasa lembut itu, matanya yang sipit menjadi lebih kecil ketika dia tersenyum. Durden benar, kamu, dari semua orang, harus tahu bahwa kita tidak melakukan ini untuk uang. Selain itu, kita berhasil mendapatkan sedikit harta dari serangan bawah tanah terakhir kita, kata Helen, menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, tangan yang sunyi terangkat, membuat semua orang di meja menoleh untuk melihat. Aku ingin menjadi sukarelawan. Jasmine, kamu mau pergi dengan Arthur. Angela tergagap, melihat temannya yang kasar dengan kaget. Angela telah memperjelas betapa bersemangatnya dia untuk menemani saya, tetapi saya merasa bahwa Angela akan menjadi sumber bahaya yang lebih besar daripada ancaman yang mungkin muncul dari seorang petualang. Aku mencoba dengan ringan mengisyaratkan bahwa dia mungkin bukan yang paling cocok, tetapi bahkan aku terkejut Jasmine akan mengambil inisiatif untuk menemaniku. Iklan. Secara logis, Jasmine adalah orang yang paling cocok untuk melindungi Arthur. Durden hanya mengkhususkan diri dalam bidang ofensif efek mantra. Meskipun aku juga ingin pergi dengan Arthur, tapi aku merasa mungkin bukan orang yang paling cocok. Karena melindungi seseorang sebenarnya bukan setelan kuatku. Helen hanya menggaruk kepalanya. Jasmine, apakah kamu benar-benar baik-baik saja dengan bergaul dengan Arthur? Tanya ibuku prihatin. Memberikan pandangan tegas pada ibuku, dia menatap ibuku dengan tatapan penuh tekad saat dia mengangguk dengan tegas sebagai jawaban. Wanita itu berkata dia ingin pergi, lepaskan dia. Dia satu-satunya augmenter di antara kita yang memiliki afinitas unsur. Dia baru saja mencapai tahap kuning gelap tahun lalu, dan ditambah dengan atribut anginnya, aku pikir dia akan menjadi yang paling cocok, kata Adam setelah tertawa kecil ketika dia bersandar di kursinya. Demi keselamatan Arthur, kurasa aku harus mundur saja dari ini. Sayang sekali. Durden hanya menggaruk kepalanya, jelas kecewa. Maaf, Durden, aku tahu kau sangat peduli pada Arthur. Ayahku meletakkan tangan di bahu penyihir besar itu. Mungkin aku akan bergabung dengan kembar tanduk dalam penyerbuan penjara bawah tanah di masa depan. Saya berseru. Durden hanya tersenyum mendengar ini, mengangguk ketika dia mengacak-acak rambutku. Diputuskan bahwa, dalam waktu seminggu, saya akan pergi dengan Jasmine ke Adventurer dan mendaftarkan diri. Saya akan secara otomatis memulai sebagai semut petualang kelas E setelah lulus tes sederhana dan bisa, tergantung pada seberapa baik saya lakukan pada misi atau pada pencarian yang saya ambil, naik kelas saya sesuai. Kembali ke rumah, saya melihat Lilia di lantai bawah, sedang menyiapkan, tepat seperti ketika seorang pelayan dengan lembut meletakkan secangkir air di sampingnya. Lily tidak adil. Latihan tanpaku. Adikku bergegas melewati sisiku dan duduk dengan posisi duduk yang nyaman untuk memulai pelatihan manipulasi mana juga. Sejauh yang saya tahu, akan butuh mereka berdua beberapa tahun lagi untuk benar-benar membentuk inti mana, tetapi pada kecepatan yang Lilia lakukan, mudah untuk membayangkan bahwa dia akan bangun sekitar waktu rata-rata kebanyakan anak melakukan. Di sisi lain, Ellie tidak memiliki kesabaran untuk pelatihan, dan menjadi bosan setelah 1 atau 2 jam, jadi itu akan membuatnya jauh lebih lama. Tapi itu tidak masalah, aku tidak ingin dia menjadi mage terlalu dini, seperti, dia akan menarik terlalu banyak perhatian yang tidak diinginkan.
Saya akan bangga jika dia bisa membentuk inti mana pada usia 9 atau 10 tahun. Menyingkirkan jaketku, aku berbalik menghadap ayahku, yang masih berjalan menaiki tangga. Ayah, bisakah kita pergi ke rumah lelang lagi? Aku ingin mengambil pedang. Kami tidak pernah memiliki kesempatan setelah kejadian itu, dan aku ingin mulai berlatih. Ya, aku punya beberapa hal. Saya harus memberitahu tim saya di sana. Kami akan meminta pengemudi kereta untuk tinggal sebentar, jadi pergilah mandi. Petik 2. Ayah dan Ibu Lilia sudah menunggu kami di rumah lelang mereka. Ini adalah pertama kalinya saya melihat salah satu dari mereka setelah kejadian itu sehingga saya dihadapkan dengan serangkaian pertanyaan panjang dari mereka berdua mengenai kesehatan saya. Setelah banyak membujuk dan meyakinkan mereka bahwa saya baik-baik saja, kami akhirnya masuk. Aku bisa mengatakan bahwa Vincent tidak terlalu senang dengan perlakuan yang ditunjukkan Raja mengenai kejadian ini, tetapi pada titik ini, seperti perasaan Raja terhadapku, aku hanya merasa apatis terhadap lelaki itu. Jelas bahwa dia tidak mempertimbangkan saya selain pertimbangan anak yang kurang penting, yang cocok untuk saya sekarang. Perwakilan Raja telah memberitahu kami malam itu bahwa kedua augmenter yang telah menyerang saya dan Sebastian telah dilucuti dari kaum bangsawan mereka. Vincent hanya mengejek ketika ayahku mengatakan ini padanya. Memutar matanya, pemilik rumah lelang mengatakan bahwa hukuman mereka hanyalah kebohongan yang menenangkan. Orang-orang seperti mereka, begitu pergelangan tangan mereka ditampar, dan mereka hanya beristirahat sebentar, mereka tidak akan lama sebelum posisi mereka kembali. Aku memperhatikan ayahku dengan erat mengepalkan tangannya, tapi politik semacam ini terlalu akrab bagiku. Ayah pergi bersama Vincent untuk menemui para penjaga, sementara Tabitha mengambil kereta kami kembali untuk merawat Lilia, meninggalkanku dengan hanya Sylvie yang mencari pedang. Bertengger di atas kepalaku, ikatanku dengan penuh rasa ingin tahu melihat ke sekeliling aula penyimpanan yang berantakan, berserakan dengan peti-peti yang disortir dan rak-rak barang aneka. Vincent memberitahuku bahwa rumah lelang Helstea menyimpan banyak barang, kebanyakan dari pedagang dan petualang yang berbeda, dan yang lainnya dari tempat-tempat terpencil, termasuk kerajaan dwarf. Hampir tidak ada transaksi bisnis dengan elf sejak perang atas wilayah netral mencapai jalan buntu. Selama bertahun-tahun, hubungan antara kedua ras dikatakan telah menjadi lebih baik, sampai-sampai memiliki turnamen persahabatan, tetapi itu akan menjadi proses yang lambat sebelum permusuhan sebenarnya dihentikan. Sangat disayangkan karena senjata elf, yang relatif lebih ringan dan lebih tipis, akan cocok untuk seseorang dengan fisikku. Sesuatu yang saya pelajari ketika tinggal bersama keluarga Eralit di Elenoir adalah bahwa, meskipun senjata dan pelindung yang dibuat oleh para kurcaci dianggap kelas tertinggi karena penguasaan bawaan ras di lapangan, elf memiliki spesialisasi mereka dalam busur serta staf penyihir dan tongkat. Sebagian besar senjata ajaib itu ditawar pada acara kemarin, jadi yang tersisa hanyalah senjata biasa yang akhirnya akan dijual di kios-kios, yang tidak masalah bagi saya tidak mencari sesuatu yang istimewa, hanya bisa diandalkan. Mengintip melalui deretan rak dan rak yang tak berujung, saya memilih beberapa untuk diuji. Tidak butuh waktu lama sebelum aku memasukkannya kembali ke rak tempat asalnya, tidak puas dengan pengerjaan pedang yang kasar. Keseimbangan antara bilah dan cengkeraman semuanya telah lepas dan dibentuk dengan sembrono tanpa pikiran untuk melakukan semua kecuali ayunan atau tusukan sederhana. Aku tidak menganggap diriku sebagai orang yang terlalu cuek, tetapi setelah berjam-jam menjelajahi ruangan, jelas bahwa seleraku dalam pedang telah menjadi terlalu khusus. Sylvie, yang mulai bosan dengan tindakan berulang-ulang melepaskan pedang, mengayunkannya beberapa kali, dan dengan tidak senang meletakkannya kembali, melompat dari kepalaku dan mulai memiliki petualangan kecilnya sendiri. Aku melangkah lebih dalam ke aula penyimpanan yang besar, melewati rak-rak dan rak-rak dari bilah-bilah yang lebih menarik pada pajangan dan tiba di bagian di mana pedang berselubung hanya dijejali dalam tong-tong. Satu hal yang saya perhatikan tentang pedang di dunia ini adalah bahwa mereka jatuh ke dalam beberapa kategori. Ada pedang besar, baik pedang berat yang lebar, atau tanah liat panjang. Banyak prajurit dan augmenter ofensif lebih suka raksasa ini karena kekuatan mentah yang dapat dihasilkan melalui satu ayunan, tetapi yang lain menganggap senjata itu biadab dan tidak dimurnikan. Pedang yang lebih seimbang, terlihat paling umum digunakan oleh para ksatria dan petualang, adalah pedang lebar. Ini umumnya dipegang dengan satu tangan, ditambah dengan perisai di tangan lain, tetapi ada varietas dua tangan. Pedang ini memberikan penampilan yang paling seimbang dan serbaguna dan merupakan pedang standar untuk mulai belajar ilmu pedang. Kategori pedang yang terakhir adalah bilah yang lebih ringan dan lebih tipis. Senjata seperti pedang bermata satu melengkung, yang oleh duniaku disebut katana, dan pedanger serta belati semuanya termasuk dalam kategori ini. Saber, katana, dan rapier terfokus pada kecepatan dan ketepatan sementara belati sering digunakan sebagai senjata tersembunyi atau dipegang ganda untuk gaya pertempuran yang lebih fleksibel dan akrobatik. Bahkan jika senjata di sini adalah tingkat kedua, pendekar pedang dalam diriku tidak bisa menahan kegembiraan. Namun, tidak butuh waktu lama untuk gelembung itu muncul. Menghembuskan nafas kekalahan dari pencarian tanpa hasil untuk mencari pedang, aku tanpa berpikir mengayunkan pedang pendek polos yang telah kupilih sebelumnya dan nyaris dianggap tidak dapat diterima. Aku harus puas dengan pedang ini jika aku tidak bisa menemukan yang lain. Menyerah untuk mencari pedang yang lebih baik, saya berjalan ke bagian lain-lain di mana mereka memegang berbagai jenis senjata.
Saya bisa melihat berbagai senjata unik, meskipun tidak efisien, yang terlihat seperti dirancang oleh seorang anak. Menavigasi melalui lorong-lorong, aku tidak bisa menahan tawa ketika aku menemukan sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang disebut duniaku sebagai nunchucks. Bahkan ada bintang pagi yang begitu berat sehingga, bahkan setelah menambah diriku dengan mana, aku berjuang untuk mengangkatnya dari tanah. Wah, sepertinya jalan buntu si level. Aku duduk di tanah, bersandar pada perisai raksasa saat Sylvie terus berlari. Tiba-tiba, Sylvie mengeluarkan kicauan yang bersemangat. Berjalan menuju ikatan saya melihat Sylvie menggali tumpukan senjata. Awan debu segera menyelimuti kami ketika Sylvie terus mencari sesuatu. Membuat mencicit bersemangat lain, dia menggunakan kaki depannya untuk menunjuk pada batang hitam biasa-biasa saja. Panjangnya kurang dari 1 meter dan hanya tampak seperti tongkat. Ini bukan yang kucari-cari Sylvie, aku menghela nafas, tetapi dia melompat ke arahku, mendorongku ke arah tongkat hitam. Relenting, aku berjalan dan mengambilnya, terkejut oleh berat batang yang terlihat jauh lebih tipis sekarang di tanganku. Meskipun tampaknya terbuat dari semacam kayu yang dipoles, beratnya jauh lebih dari sekadar tongkat biasa. Sambil mengangkatnya, saya melihat lebih dekat, memeriksa tongkat lebih hati-hati. Tongkat itu memiliki lapisan matte, tidak memantulkan cahaya sama sekali, sementara seluruh batang halus saat disentuh. Walaupun awalnya tidak terlalu mencolok, saya bisa melihat lekukan rumit yang membentuk desain di seluruh kutub, tetapi selain itu, saya tidak bisa menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Sylvie terus memandangi tongkat di tanganku, matanya yang kemasan berkedip-kedip seolah-olah dia telah menemukan harta nasional. Tidak menemukan sesuatu yang luar biasa tentangnya, saya mencoba mengayunkannya. Rasanya enak. Beratnya didistribusikan dengan cara yang seimbang seperti pedang, bahkan lebih dari pedang pendek yang aku ambil sebagai cadangan. Mengambil ayunan lain membuat saya yakin bahwa keseimbangan batang ini terlalu terarah untuk hanya digunakan sebagai tongkat atau tongkat. Kegembiraan tumbuh dalam diriku sekali lagi, aku menghendaki mana ke mataku. Saya berharap untuk melihat sesuatu dengan visi yang ditingkatkan dan harapan saya terungkap. Teh sangat redup sehingga aku hanya menyadarinya setelah memperkuat mana ke mataku, bahkan pada saat itu, saya hanya dapat menemukannya karena saya mencarinya. Yang bahkan lebih samar daripada tanda lekukan di atas tiang, adalah garis kecil yang tampaknya memisahkan dua bagian tongkat. Petik 2. Ini adalah pedang. Saya segera mencoba mencabut pedang dari sarungnya, tetapi pedang itu tidak mau bergerak. Bahkan dengan tubuhku diperkuat dengan mana, aku tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk mengeluarkannya. Jangan bilang ini semacam Excalibur yang harus aku hargai. Mendorong pergi konyol, aku memasukkan atribut api mana ke dalam pedang, tapi tetap saja, tidak ada gunanya. Setelah setengah jam berlalu, saya menyadari bahwa elemental atribut mana bukanlah jawabannya. Tidak mungkin. Bagaimana jika aku mengaktifkan Dragon Wheel? Saya tidak menggunakan kekuatannya tetapi hanya memasukkan wheel ke dalam pedang. Dan, terlepas dari semua perjuangan sebelumnya untuk mencabut pedang, hanya perlu sedikit tarik agar pedang meluncur keluar dari sarungnya.